Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan limit. Gitu kan. Nah, pengertian limit, pengkajian mendalam tentang limit, teorema limit, limit melibatkan fungsi trigonometri, limit tidak hingga dan limit tidak terhingga dan limit tak terhingga kontinuitas fungsi yang akan kita pelajari ya, pada kesempatan ini. Kemudian pengertian limit ya, mengulas lagi gitu bahwa intinya limit itu adalah mendekati gitu ya. Jadi di sini ya kita lihat bahwa lingkaran, luas dari lingkaran kita dekati dengan luas persegi gitu ya, atau luas segi 4. Jika seginya itu semakin banyak ya, yang pertama segi 4, pendekatannya mungkin tidak terlalu dekat gitu ya. Nilainya beda ya, jauh, maksudnya agak jauh ya. Bahkan mungkin lebih jauh dibandingkan dengan pendekatan yang di bawahnya itu ya. Sedangkan kalau seginya itu yang P2 itu segi 8 itu lebih mendekati ya nilai dari luas lingkarannya itu. Kemudian yang P3 itu seginya lebih banyak lagi ya. Oke. Itu visualisasi ya pengertian limit. Nah, kita dapat menemukan luas daerah dari poligon beraturan dengan n sisi dengan mengambil poligon beraturan yang sisinya semakin banyak mampu mengaproksimasi. Mengaproksimasi itu mengira-ngira ya luas sampai tingkat keakuratan yang tinggi. Nah, luas lingkaran ada limit dari luas poligon beraturan ketika n meningkat tanpa batas. Ya. Oke, pengertian limit. Nah, ini adalah pengertian limitnya. Fungsi fx, x kuadrat minus 1 dibagi x minus 1. Kan? Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Kenapa? Ketika kita berbicara mengenai domain fungsi, bahwa pembagian dengan 0 itu kan nggak diperbolehkan ya, karena itu menjadi nilainya tidak terdefinisikan gitu. Sehingga fungsi ini gitu tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Karena di titik tersebut fx berbentuk 0 per 0 ya, tapi masih bisa ditanyakan ya, maksudnya kalau misalnya x-nya itu walaupun tidak 1, tetapi kalau mendekati 1 itu masih ada nilainya ya. Oke, dengan bantuan kalkulator atau kalian bisa mencoba di Microsoft Excel ya. Jadi kalian bisa lihat ini dari sisi kiri ya. Ya, dari sisi kiri ya, bahwa nilai-nilainya ini adalah mendekati 1 ya. Mendekati 1 kan 0,9, 0,99, 0,99, 0,999. Ini X-nya itu nilainya ya mendekati 1 karena mendekati ini ya, 1 ini. Begitu juga dengan ini dari kanan itu ya. Ini juga mendekati 1. Yang lebih dekat dari 1,001 berapa? 1,0000009, 1,0000008 gitu, itu lebih dekat dengan 1 dibandingkan 1,01. Nah, konsekuensi dari kita memasukkan nilai-nilai yang dekat dengan 1 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan nilai-nilai yang dekat dengan nilai sesuatu, yaitu 1,9, 1,99, 1,999, 1,999. Nah, ini berarti dekat dengan berapa gitu kan. Nah, tentunya kan kalian bisa nebak gitu. Ini menuju angka berapa. Begitu juga ini 2,1, 2,01, 2,01, 2,01 ya. Apa namanya, kalian bisa menebak nilainya berapa. Oh ya, kalian tahu ya kenapa kok nilainya ini 1,9, ini 1,99, ini 2,001. Jadi ketika kalian memasukkan nilai X nih ya, kalau di sini 0,9 kuadrat dikurangi 1 bagi 0,9 kurangi 1. Nanti hasilnya kalian mendapatkan nilai 1,9. Sedangkan kalau yang ini 2,01 ya, kalian masukkan X-nya ya. X-nya ini diganti dengan 1,001. Jadi 1,001 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1,001 dikurangi 1. Nanti kalian akan mendapatkan nilai 2,01. Begitu juga untuk x yang lain ya. Oke, jadi di sini kita bisa menebak apa? Mendekat dengan 2 gitu. Jadi nilai limit untuk fungsi ini ya itu adalah 2 gitu ya, gitu. Ya, tapi kalau misalnya F1 gitu kan, jadi kalau limit X mendekati 1 itu nilainya 2, tetapi kalau nilai F1 gitu kan itu tidak terdefinisi. Nah, seperti ini. Ini kalau pendekatannya ini dengan grafik ya, jadi bisa lihat bahwa ini tidak masuk. Ya. Kemudian
definisi limit secara intuisi ya. Untuk mengatakan limit fx sama untuk x mendekati c itu sama dengan L. Berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx dekat dengan L. Jadi x dekat dengan c. Konsekuensi yang ingin ditanyakan ya, misalnya ada pertanyaan nilai limitnya berapa, berarti ya fx ini dekat dengan apa gitu ya, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan limit ya secara intuisi. Nah, limit sepihak ya, bahwa tadi itu dijelaskan bahwa ada, kita lihat limit yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu kan. Nah, limit sepihak ini untuk x mendekati c ini adalah limit pihak kiri gitu, atau limit kiri gitu. Dan kalau yang ini limit fx x mendekati c positif berarti limit kanan ya. Ini kanan, ini limit kiri ya. Ya, jika x menuju c dari arah kanan, dari arah bilangan yang lebih besar dari c, ya maksudnya plus ini adalah dilihat dari nilai fx yang lebih besar dari c. Sedangkan yang ini adalah nilai x yang kurang dari c. Nah, limit fx x mendekati c itu jika dan hanya jika ya, limit fx ini jika dan hanya jika ya, simbolnya seperti ini ya. Nah, CHC gitu ya. If and only if. CHC limit fx x mendekati c dari kiri sama dengan L, dan limit x mendekati c plus fx sama dengan L ya. Nah, jika limit fx ya x mendekati c dari kiri itu tidak sama dengan limit x mendekati c positif fx, maka limit x mendekati c fx tidak ada gitu ya. Jadi syarat limit fx x mendekati c itu ada gitu kan. Ini ada, limit ini ada jika dan hanya jika limit fx x mendekati c dari kiri gitu kan. Jadi limit kirinya itu nilainya ya itu sama dengan limit kanannya gitu ya. Oke. Seperti ini kan limit kiri ya, dari kiri sama kanan itu 2, berarti kan saling menyepakati, berarti limit untuk fungsi ini ya x mendekati 1 itu memang ada gitu ya. Oke, nanti kita akan bisa lihat untuk contoh-contoh kasus yang mungkin tidak ada gitu limitnya ya. Oke. Diketahui fungsi berikut ya, x plus 2, x kuadrat, min x plus 3 ya. Oke, tentukanlah limit x mendekati negatif 1 fx, limit fx x mendekati 2 gitu kan. Perhatikan untuk x menuju negatif 1 dari kiri, aturan fungsi yang digunakan adalah x plus 2 ya. Sedangkan untuk x menuju negatif 1 dari kanan, aturan fungsi yang digunakan adalah x kuadrat. Oleh karena itu, untuk mencari limit x mendekati negatif 1 fx digunakan limit sepihak. Ya, jadi untuk menentukan ini limitnya ini berapa sama limit ini berapa, kita mengidentifikasi dengan limit pihak kiri dan limit pihak kanan gitu ya. Oke. Limit x mendekati negatif 1 ya dari kiri gitu kan. Ini negatif 1 itu berarti ini kan. Oke, domainnya ya, ini domainnya ya. Berarti ketika x apa namanya kurang dari 1 ya. Jadi yang dilihat adalah saat x kurang dari 1 gitu ya. Jadi bukan x sama dengan negatif 1 ya, tapi x kurang dari negatif 1 ya. Itulah limit kiri kayak gini kan. Sehingga kita menggunakan apa namanya fungsi yang ini x plus 2 gitu. Nah, ketika x plus 2 kayak gini, kita masukkan negatif 1-nya, nilainya berapa 1. Jadi negatif 1 kita substitusikan ke ini gitu loh. Negatif 1 ditambah 2, x-nya kan ganti negatif 1 sama dengan 1 ya. Kemudian limit x mendekati negatif 1 dari kanan fx ya, sama dengan limit x mendekati negatif 1 kanan x kuadrat. Nah, kenapa? Jadi yang perlu dilihat ya, yang perlu dilihat itu adalah bukan x sama dengan negatif 1 sekali lagi ya, tetapi x lebih dari negatif 1, x lebih dari negatif 1. Yang x lebih dari negatif 1 mana? Ini gitu. Ini juga x lebih dari negatif 1 gitu. Tetapi yang lebih dekat dengan negatif 1 yang mana? Yang ini gitu loh, ya kan? Yang ini. Jadi kita menggunakan x yang ini gitu loh, ya, bukan yang ini ya. Gitu ya. Oke, karena kan konsep limit itu adalah dekat gitu ya, dekat. Ya. Kemudian kita menggunakan fungsi yang ini x kuadrat gitu. Jadi limit x kuadrat x mendekati negatif 1 dari kanan sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Negatif 1 ini disubstitusikan aja ke sini ya, sama dengan 1 gitu. Oke. Jadi ternyata yang perlu kita lihat apa, bukan fungsinya yang digunakan sama apa tidak ya, enggak penting itu, yang penting apa hasilnya gitu, ternyata hasilnya itu sama gitu loh ya.
baik kiri maupun kanan. Jadi limit X mendekati negatif 1 fx itu ada. Jika kita bilang limit itu ada, maka ya harus ada nilainya, yaitu berapa? 1. Ya. Oke, jadi ini jawabannya 1. Nah, perhatikan untuk X menuju 2 dari kiri, aturan fungsi yang digunakan ada X kuadrat. Sedangkan X menuju 2 dari kanan, aturan fungsi yang digunakan ada min X plus 3. Oleh karena itu, untuk mencari limit fx X mendekati 2, digunakan limit sepihak. Ya. Oke, jadi ini untuk yang poin B ya. Ini fungsinya itu sudah ada dituliskan lagi di sini, gitu kan. Bahwa limit fx X mendekati 2 dari kiri, gitu kan. 2, ya, ini 2 ya, dari kiri. Ya. Kalau 2 dari kiri mana? Ini ya bisa, ini ya kurang dari 2, tapi yang lebih dekat adalah yang ini gitu loh ya. Jadi kita menggunakan fungsi yang ini gitu loh. Jadi X kuadrat ini 2-nya disubstitusikan ke sini maka sama dengan 4. Kemudian kalau limit fx mendekati 2 dari kanan gitu, kita menggunakan yang ini. Kenapa? Karena yang lebih kanan dari 2 cuman ini gitu loh. Ya kan? Nah, berarti kita menggunakan fungsi yang ini. Kemudian ketika kita substitusikan ke sini ya X-nya diganti 2, nilainya 1. Jelas bahwa 4 itu tidak sama dengan 1 gitu loh. Jadi limitnya itu tidak ada gitu ya. Nah, ini contoh ya. Fx X kuadrat plus X 2 plus X kuadrat. Nah, jika ada hitung gitu ya. Jika ada kita harus tahu nilainya ini ya gitu. Yang kita pastikan dulu ada apa tidak ada, baru kita menentukan nilai X-nya berapa. Karena aturan fungsi berubah-ubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Nah, ini kan fungsi, kalau fungsi sepotong-sepotong kayak gini ya kita menggunakan apa namanya, prinsip limit kiri, limit kanan gitu ya. Nah, limit fx x mendekati 0 dari kiri. Limit x mendekati 0 dari kiri, x kuadrat gitu kan. Kita menggunakan x kuadrat. Kenapa? Karena ini yang kurang dari 0 ya. Cari yang nilainya x kurang dari 0, bukan sama dengan 0 ya. Oke, jadi kan ini. Kita menggunakan ini, nilainya 0. Kalau limitnya kanannya 0, kita berarti menggunakan ini kan. Berarti ini 0 ya. Jadi ini sama ini kan sama, berarti ada gitu. Nilainya berapa? 0. Ada, nah nilainya 0. Oke. Nah, kemudian yang B, ya berubah di X sama dengan 1, ya berarti kan kita menggunakan X gitu kan. Ini kan X sama dengan 1 ya. Oke. Jadi kita yang pakai yang ini, X ini, bukan bukan X yang ini ya, tetapi X yang ini gitu loh. Ya. Berarti ini X sama dengan 1. Ya. Kemudian yang fx 1 dari kanan, 2 plus X kuadrat ya. Berarti kanannya 1 ya. Kanannya 1 berarti ini gitu kan. Oke. Kan sehingga dapatkan apa nilainya, yang ini 1, yang ini 3 gitu. Karena limit X mendekati 1 dari kiri, fx tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, maka fx tidak ada ya. Jadi nggak perlu dicari nilainya, memang nggak ada nilainya ya. Oke. Karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2 ya. Jadi di sini kita melihat ya bahwa limit fx X mendekati 2. Nah, saat X mendekati 2 itu dari kiri, kita menggunakan apa? Ya menggunakan ini gitu. Kalau dari kanan juga menggunakan ini sama gitu loh. Berarti baik kiri maupun kanan kita menggunakan fungsi yang ini gitu loh. Kalau seperti itu ya nggak perlu pakai limit kiri, limit kanan, langsung aja masukkan gitu kan. Limit X mendekati 2 gitu kan. Tadi apa fungsinya? 2 plus X kuadrat gitu kan. 2 plus X kuadrat. Kayak gini nggak usah limit kiri, limit kanan, yang kita substitusikan sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Selesai gitu loh. Ya. Gitu. Oke, pemecahan soal ya. Untuk menyelesaikan soal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Substitusi langsung yang sudah saya praktekkan tadi ya, dengan menyederhanakan pemfaktoran rasionalan akar dengan prinsip limit sepihak. Nah, ini juga sudah tadi ya. Oke. Um, Hitunglah limit-limit berikut. Substitusi langsung. Oke. Lilis, Fitriana, ini nilainya berapa? Limit 3x min 5 untuk x mendekati 2. Nilainya berapa? 1, Pak. 1. Oke. Untuk dia Pancawati ini nilainya berapa?
minus 12, Pak. Ya kan? X Tunggu, Pak. Dulu. 2 kalikan 4 dikurangi 7 kalikan 2 ditambah 6. Ini kan 8. Minus 14 ditambah 6. Berapa? Minus minus 8 dikurangi 8 14 tambah ditambah 0, Pak. 0. 0 ya. 4 Iya. ya. Ini ya tinggal dimasukkan aja ya 7 kalikan 1, 7 kalikan ya ini ya sudah benar ya tadi ya 1. Oh ya. Oke. Maaf, Pak. Itu tetangga, Pak. Oh ini apa? Ayo. Baiklah kamu. Oke. Hitunglah nilai limit berikut ya. Pemecahan soal gitu kan. Limit x kuadrat kurang dari 4 ya dibagi x kurang dari 2. Nah, limit x kuadrat minus 3x ya x kuadrat minus 4 gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, kita menggunakan apa namanya dengan cara apa? Pemfaktoran. Gitu. X kuadrat min 4 ya per x min 2. Kenapa kita menggunakan pemfaktoran? Karena apa? Untuk x mendekati 2 di sini ya terjadi permasalahan apa namanya? Permasalahan pembagian dengan 0 gitu ya. Pembagian dengan 0 ya, karena 2 kurang 2 0. Begitu juga dengan ini gitu. Jika kita menggunakan substitusi tidak bisa gitu ya. Kalau eh, apa namanya kalau substitusi itu ketika kita menggambar ya grafiknya misalnya ini ya mendekati C kayak gini ya. Nah, grafiknya itu seperti ini gitu loh, continue gitu loh. Baik dari kiri maupun kanan kan sama sehingga nggak perlu pihak kiri pihak kanan yang langsung aja substitusikan gitu loh ya. Gitu. Cuman bedanya apa namanya? Bedanya bedanya ini ya, bedanya misalnya fx ya. Fx sama dengan 3x min 5 gitu kan. Kemudian kita masukkan ini f2 ya sama dengan 3x apa namanya f2 kayak gini kan. Kita carinya itu kayak gini, min 5 kayak gini kan. Nah, ini kan sama dengan 1 ya, memang ya. Ini juga 1 gitu, tapi ini tuh beda gitu ya. Bahwa ini tuh f tepat ya, x-nya itu maksudnya nilai f ya untuk x tepat di 2. Tapi kalau ini adalah untuk nilai x ya dekat dengan 2, gitu. Baik kiri maupun kanan ya. Gitu. Itu bedanya. Nah, eh, kalian akan lebih jelas bedanya antara limit dengan fungsi gitu kan. Limit dari fungsi sama fungsi itu pas di x gitu kan. Itu ketika kalian menghadapi soal-soal yang seperti ini gitu ya, kayak gini ya. Eh, ini ketika 0 kalau itu kan tak tentu. Nah, untuk menyelesaikannya maka digunakan pemfaktoran gitu. Jadi pemfaktoran di sini ya, jadi x kuadrat minus 4 bagi x minus 2. Jadi ini gitu ya. Kalian harus ingat konsep apa namanya? A kuadrat minus b kuadrat sama dengan A plus B ya, A min B. Nah, ini dihafalkan aja gitu ya. Kalau paling cepat gitu ya. Jadi A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Sehingga kalau kalian misalnya lihat X kuadrat minus 2 gitu kan. Itu berarti kan X plus akar 2 ya. X minus akar 2 ini ya. Seperti itu ya. Misalnya kalian lihat ini ya. Sehingga tidak harus angka-angka cantik seperti 4, 16 tidak harus ya. Gitu. Nah, ketika seperti ini gitu kan. Nah, ternyata ini bisa dicoret gitu. Ya, memang harus ada feeling gitu loh. Ada feeling di sini. Oh, ini kalau difaktorkan seperti ini ya, berarti saya bisa menghilangkan apa namanya x min 2. Ya kan?
Oke, jika secara visual ya, X ini ya, secara visual ini ya, secara visual ya. Oke, ada fungsi X kuadrat minus 4 per X min 2. Ada juga, apa namanya, ketika kalian seperti ini kan ada juga fungsi X plus 2 gitu. Nah, ketika kalian menggambar X plus 2 gitu kan, oke, ketika kalian menggambar X plus 2, itu kan gampang aja ya. X2 itu ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Saat Y sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 2, gitu kan. Nah, seperti ini, gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini saat X-nya 0, Y-nya, saat, apa namanya, saat X-nya 0, ya, Y-nya 2. Saat Y-nya 0, X-nya negatif 2, gitu kan. Kemudian kalian hubungkan ini. Ya. Nah, ini adalah grafik apa? Grafik fx ya, grafik fx sama dengan x plus 2 ini ya. Oke. Tapi kalau apa? Grafik x kuadrat minus 4 ya per x min 2 memang tidak terdefinisi di mana. Ya, grafiknya seperti ini sama itu. Tidak terdefinisi di mana x sama dengan 2 kayak gini kan. Nah, kayak gini. Jadi saat x sama dengan 2 seharusnya berapa? 4 gitu kan. Seharusnya itu kan 4 di sini. Kan. Seharusnya gitu kan. Tetapi ini nggak masuk gitu. Jadi lubang gitu. Jadi yang hijau ini ya, yang hijau. Nah, ini ada permasalahan lubang. Nah, ini grafik ini ya fx ya, grafik fx sama dengan x kuadrat minus 4 per x min 2 ya. Kalian bisa ngecek gitu kan untuk menggambar grafik ya di ini ya. Kalian bisa mengunjungi friend apa ya .com. Oke, ini kalian bisa melihat grafik-grafiknya ya. Grafik apa namanya? Grafik ini gitu. Grafik fungsi gitu ya. Oke, kalian bisa lihat ini Wolfram Alpha ya. Ya, Wolfram Alpha sudah lihat ya. Nah, ini saya masukkan ini x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2 gitu. Plotnya seperti ini sama dengan apa namanya? Dengan apa? Grafik tadi x plus 2 ya, sama ya, sama seperti ini ya. Tapi kan bisa nggak digambarin? Nah, harus anu ya, harus pro ya. Oke. Tetapi di sini ya, di sini ada domainnya gitu. Domainnya apa? X tidak sama dengan 2. Konsekuensinya adalah Y tidak sama dengan 4 gitu kan. Jadi memang grafiknya itu kayak gini, tapi kalau diperbesar, ini diperbesar ya. Jadi kalau kalian diperbesar kan harus pro gitu kan. Terus beli ya yang pro, tapi nggak pro ya, karena di sini kan sudah ada tulisannya apa? Domainnya X tidak sama dengan 2 gitu. Jadi X tidak sama dengan 2 jelas di sini itu ada lubang di sini ya, ada lubang. Sehingga ketika kalian menggunakan Wolfram Alpha ini ya memang harus disertai juga pengetahuan tentang limit gitu, fungsi dan limit ya, seperti itu. Oke, kembali lagi di sini ya. Nah, sekarang ini X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat minus 4 kayak gini. Nah, ini juga difaktorkan. Kenapa? Karena ini mengalami masalah ini ya. Ini ya, 2 kuadrat min 4 adalah bentuknya per 0 gitu kan gitu. Nah, ini bentuk tak tentu gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan maka digunakan cara pengfaktoran sebagai berikut. Oke ya.
Jadi ini difaktorkan ya, x kuadrat minus 3x itu plus 2. Kalau ini kan difaktorkan, kalian pakai rumus tadi ya, a kuadrat minus b kuadrat ya sama dengan a plus b ya, a min b kayak gini ya. Oke, ini ke sini gitu. Nah, bagaimana dengan ini ke sini gitu loh. X kuadrat minus 3x plus 2 gitu kan. Nah, kalian harus tahu bahwa ini x kuadrat minus 3x plus 2 itu ya x min 2 kalikan x min 1 gitu loh. Dari mana caranya gitu? X kuadrat minus 3x gitu kan plus 2 kayak gini kan. Oke. Nah, ini kan jelas ya, ini 1 kalikan 1 gitu kan. 1 kalikan 1 kan sama dengan 1 di sini. Nah, sekarang di sini ya 2 kalikan 1 atau 1 kalikan 2 gitu. Ya kan? Atau negatif 2 kalikan negatif 1. Ya. Oke, ini juga bisa sih negatif 1 kalikan negatif 1 gitu. Ya. Tapi karena ini ada negatif 3 ya, fil kita ya min negatif 2 kalikan negatif 1 gitu. Nah, bisa aja misalnya 21, nggak masalah kalau kalian mau 21. Berarti 2 kalikan 1, kemudian 1 kalikan negatif 1. Tapi kalau ini negatif 2 kalikan 1 kan negatif 2. Ya kan? Ini ya 1 kalikan negatif 1 ada negatif 1. Kemudian ini dijumlah, negatif 2 dikurangi negatif 1, pas ya, negatif 3. Gitu. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya, ini adalah X, ya ini ya, koefisien dari X, ya, X minus 2. Ya. Kemudian ini koefisien dari X itu kan dikurangi 1. Nanti kalian bisa menguji coba ya, X kuadrat kurangi X ya, min 2X kalikan 2. Nah, di SMA kalian tahu kan cara seperti ini namanya disebut apa ini? Namanya kalau di SMA ini. Ya disilang-silangkan kayak gini gitu ya. Oke. Nah, sehingga kalian tahu bahwa x kuadrat min 3x plus 4 itu seperti ini gitu. Nah, ketika kalian tahu bahwa ini x min 2 gitu kan, ini x min 1 gitu, ini x min 2, ini x plus 2 ya. Maka ini bisa dicoret sama-sama x min 2 ya, karena ketika dibagi itu kan 1 gitu kan. Sehingga kita dapatkan fungsi untuk dilimitkan itu yang baru gitu ya, itu Pak x min 1 per x plus 2 kayak gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan seperempat gitu. Baru kita melakukan apa substitusi. Gitu. Ingat ya bahwa x min 1 per x plus 2 itu tidak sama dengan apa namanya x kuadrat minus 3x plus 2 dibagi x kuadrat minus 4. Ini tidak sama ya. Ini tidak sama. Paham ya? Nah, kalian harus paham ini tidak sama ya. Oke. Karena domainnya pun beda. Yang ini domainnya apa? Real gitu loh. Yang ini domainnya real selain angka 2 gitu. Ya kan? Kayak gini. Jadi nilainya apa nih? Seperempat gitu. Ya kan? Coba kalian buat ya dimasukkan aja ya ini. Kalau tadi kan garis lurus berupa kalian mudah ya membuat, tidak perlu bantuan website atau aplikasi gitu. Tapi kalau ini kan kalian butuh bantuan aplikasi ya, karena apa agak sulit membuat gambar ini, walaupun sebenarnya juga bisa sih. Tapi nanti kalau kalian sudah bisa memahami turunan gitu kan, tahu fungsi turun, fungsi naik, cekung ke atas, cekung ke bawah, ya nanti mungkin bisa kalian menggambarnya gitu ya. Oke. X min 1 Oke, kalian bisa lihat di sini ya, x min 1, x plus 2 itu gambarnya kayak gini ya. Ingat ya, gambarnya kayak gini. Tetapi domainnya lihat, apa namanya, domainnya apa? Tidak sama dengan negatif 1. Oke, saya rarat ya, bahwa ini domainnya itu jelas ya, apa namanya, ada pembagian dengan 0, yaitu df-nya itu real ya, selain apa, negatif 2 gitu ya. Real selain negatif 2. Oke. Sedangkan maksud saya tadi real itu maksudnya itu 2 di sini bukan masalah ya. 2 itu tidak bermasalah dengan ini, tidak ada masalah ya. Tapi 2 ini bermasalah dengan ini
ya. Oke, 2 ini bermasalah dengan ini, ya. Tetapi tidak bermasalah dengan ini, gitu. Bermasalah dengan yang ini, X kuadrat. Angka 2 ya, tapi yang ini tuh bermasalahnya dengan angka negatif 2, gitu. Nah, ketika digambar itu seperti ini, gitu. Ketika kita tahu ya bahwa gambarnya itu seperti ini, gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa ada lubangnya gitu. Lubangnya itu di mana? Di sini gitu ya. Di apa namanya? Ini bentuk anunya ya, bentuk yang lebih besar lagi gitu kan. Eh, negatif 2 untuk X negatif 2 gitu kan. Nah, negatif 2 ini nggak ada memang ya, nggak ada. Nggak ada negatif 2 ini ya. Ya, ini asimtot vertikal gitu ya, channel YouTube saya ya, yang belum subscribe barangkali ya bisa subscribe. Nah, ini asimtot vertikal ya, yang garisnya ini ya, X sama dengan negatif 2 gitu. Nah, bagaimana jika apa namanya X X kuadrat minus 3X plus 2 dibagi X kuadrat minus 4. Ini kan gambaran seperti ini ya, ingat-ingat ya. X kuadrat minus 3X plus 2 gitu kan. Dan ini dibagi X kuadrat minus 4. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya sama kan bentuknya maksudnya ya. Bentuknya sama ya. Bentuknya sama gitu ya. Oke. DF-nya apa DF-nya? DF-nya X tidak sama dengan negatif 2 dan X tidak sama dengan 2. Kalau tadi kan X tidak sama dengan negatif 2 gitu kan. Kalau ini apa? X tidak sama dengan 2 juga gitu ya. X tidak sama dengan 2 gitu. Jadi di sini gitu ya. Di sini negatif 2 itu tetap ya bermasalah ya. Baik mau yang tadi sudah difaktorkan, sudah disederhanakan X min 1 per X plus 2 maupun yang belum disederhanakan seperti ini gitu ya. Untuk X negatif 2 karena ini permasalahan apa? Permasalahan asimtot vertikal gitu kan. Nah, sedangkan yang tadi itu ya gambarnya kan persis sama gitu ya. Nah, bedanya apa di sini? Di sini kan tidak menunjukkan apa masalah asimtot vertikal gitu. Beda ya di sini ya. Berarti di sini itu permasalahannya ada lubangnya di sini ya. Pada X ini ada lubangnya. Nah, di sini itu ada lubang, permasalahan lubang, gitu ya. Jadi ada permasalahan asimtot vertikal, permasalahan lubang. Nah, pemfaktoran itu bisa menghilangkan ya atau bisa apa namanya bisa mengatasi ya permasalahan lubang ini, permasalahan limit jika visualisasinya itu terdapat lubang di sini ya. Baik, kita lanjut. Hitunglah nilai limit berikut ini. Nah, ini apa? Perasionalan akar gitu kan. Ini perasionalan akar. Limit akar X plus 2 dikurangi 2 dibagi X min 2. Kemudian ini ada limit X mendekati negatif 1 ya. 2 minus akar X kuadrat plus 3 bagi 1 min X gitu kan. Nah, solusinya ya kita cari ini dulu gitu kan. X plus 2 minus 2 dibagi X minus 2 gitu kan. Sama dengan apa? Akar ya ini kita dengan substitusi langsung gitu kan. Ini X diganti 2 ya. Ternyata bentuknya adalah tak tentu 0 per 0 gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan cara apa? Perasionalan akar. Jadi kita kalikan dengan sekawannya gitu. Nah, sekawan itu yang dimaksud itu apa? Sekawan itu ini A min B gitu. Sekawannya apa? A plus B gitu. Sehingga jika ini berkawan gitu kan, jika dikalikan gitu kan, itu menjadi A kuadrat minus B kuadrat. Nah ini ya, jadi bentuk ini itu sangat penting sekali sehingga kalian harus hafal di luar kepala ya. Oke.
akar X plus 2 ini kan jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini yang pembilang itu konsepnya itu seperti ini ya. Oke. Yang ini itu seperti ini gitu. Ya. Oke. Nah, eh, kita akan ini fokusnya kan di pembilang ya. Fokusnya di pembilang ya sehingga jadi seperti ini gitu kan. Jadi seperti ini ya. Nah, sedangkan yang penyebutnya itu jadi seperti ini ya. Konsekuensi dikalikan skalanya kan jadi seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, kemudian ini didapatkan apa? X plus 2 dikurangi 4 sehingga dapat X min 2 gitu. Pada akhirnya kita akan menghilangkan masalah gitu. Masalah apa? Masalah 2 per 2 ya sama dengan 0 ya. Menyebut yang masalahnya itu ada penyebutnya itu menjadi 0 gitu. Sehingga nilainya adalah berapa namanya? Seperempat gitu. Gitu kan nilainya ini seperempat. Setelah ini masalahnya dihilangkan ya x minus 2 ini itu jadi fungsi yang baru adalah seperti ini. Kayak gitu ya. Oke. Hmm, coba lihat perbedaannya, perbedaan gambarnya gitu ya. Yang awal gitu kan, yang awal gitu eh, kalian bisa buat seperti ini ya. SQRT gitu kan. SQRT itu artinya akar gitu. Akar X plus 2 gitu kan. Akar X plus 2 gitu kan. Dikurangi 2. Ini. Nah, ya kan? Akar X plus 2 gitu kan. Nah, kayak gini ya. Akar X plus 2 dikurangi 2 gitu kan. Dibagi ya, dibagi X min 2. Nah, gambarnya seperti apa gitu kan? Gambarnya seperti apa? Oke, agak ya, agak lama itu. Nah, ini gambarnya rumit soalnya ya. Oke, gambarnya seperti ini ya. Ini bentuk lebih detailnya ya untuk Z-nya itu 0 sampai 0,45, ini 0 sampai negatif 0,35, tapi untuk ini untuk X yang negatif 33. Kalau ini untuk yang X-nya negatif 20 sampai 20 kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kita lihat, jadi dalam mencermati ini kan gambar kasarnya gitu ya. Tapi untuk halusnya karena kita nggak bisa mengenlarge gitu kan, karena bukan pro gitu kan akunnya ya. Jadi domainnya itu dilihat di sini. Domainnya itu antara X negatif 2 sampai 2 gitu. Nah, atau ya gabungan ya X lebih dari 2 ya. Ya, perasionalan akar ini tadi dengan apa caranya? Pemfaktoran dan perasionalan akar gitu kan. Ini untuk mengatasi masalah lubang ya, mengatasi masalah lubang. Mengatasi masalah lubang. Nah, cuman kalau pemfaktoran itu grafiknya kalau ini tadi kan biasanya garis lurus itu. Kalau yang pemfaktoran itu ya, ya lebih rumit lah ya. Kalau yang apa perasionalan akar itu kan itu lebih rumit itu gambarnya. Tapi sama-sama untuk mengatasi masalah lubang. Oke, kalau eh, ini adalah latihan limit ya, silahkan kalian apa namanya eh, apa pelajari ya ini ya, kerjakan latihan-latihan ini ya, kerjakan ya, tidak harus menunggu tugas ya. Nah nanti kita akan lanjut ya tentang teorema limit gitu kan, teorema limit, teorema sifat limit ya, dan apa post test ya limit fungsi trigonometri gitu kan. Nah pemetahan ini kemudian limit tak hingga dan limit di tak hingga gitu.
Terima kasih, demikian kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.